Saya setuju bahwa hampir setiap market koreksi ada aja saham yang naik. Cuman probabilitasnya kan akan semakin kecil. Nah, di mana probabilitas mengecil, maka potensi kita mendapatkan hasil yang baik juga mengecil. Nah, pertanyaannya teman-teman siap nggak bertarung di kondisi di mana probabilitas kecil atau ibaratnya mancing di air keruh? Umumnya market begitu pulih itu perlu waktu. Sehingga muncullah teori yang namanya V-shape recovery atau U-shape recovery, di mana begitu turun dia malah mungkin melandai dulu tuh. Begitu mulai melandai baru mulai rebound. Nah, saat ini kita udah melandai belum? Jawabannya belum. Masih turun. Cuman penurunannya udah mulai, growth dari penurunannya itu udah mulai melandai. Nah, tapi apakah udah sideways? Jawabannya belum. Menurut aku 2025 bakal jadi the bottom. Bottom daripada IHSG. Di 2024 indeks pulih menyentuh all time high, dan 2025 ketika indeks collapse nyentuh 6.500 lagi. Nah, jadi pilihannya ini ada dua. Rebound kenceng banget atau jatuh dalam banget. Hai Konvisto, bertemu lagi di Invest Talk, all about investment. Sekarang kali ini karena kita lihat IHSG kondisinya sedang tidak menentu ya, kita akan ngobrol nih dengan pakarnya, ahlinya tentang peluang emas di kondisi market yang cemas. Jadi langsung aja kita sambut Ko Michael Leo. Halo. Ini yang kedua kali kok ya, benar. podcast di sini. Gimana kok, semakin baik kabarnya? Baik dong. Sehat ya? Sehat. Okay. Lebih semangat lagi. Ya. Oke, kalau langsung aja ya. Jadi kita juga sekalian mau edukasi nih teman-teman investasiku semua di sini. Kita kan lihat IHSG per tahun ini tuh perjalanannya kurang mulus ya sepertinya ya. Anjlok nggak anjlok banget, sebentar dikasih naik tapi turun lagi gitu ya. Nah, dari Ko Michael Leo sendiri masih ada nggak sih peluang di tahun ini gitu loh, dengan kondisi IHSG yang tidak menentu, baik dari faktor Trump, faktor inflasi kita juga, terus PDB kita juga kayak gitu. Sebenarnya kalau kita bicara IHSG nggak kemana-mana, memang kelihatannya nggak kemana-mana, tapi pada faktanya tuh harga sahamnya banyak yang anjlok. Nah, IHSG kebetulan tuh kenapa kita masih bisa stabil di tahun lalu, mungkin kita katakan 7.000, 6.500, 7.000, 7.500, 7.000, 7.200. Nah, itu karena perbankan kita yang turun ditopang kenaikannya oleh saham-saham kapitalisasi besar yang dimiliki oleh konglo-konglo. Oke, saham konglo ya. Ya, sebenarnya kalau saatnya saham-saham konglo ini kita keluarkan dari IHSG, IHSG itu harusnya berada di level 5.000-an. Wah, jauh banget. Jauh banget. Nah, tapi memang sebenarnya dalam perhitungan angka IHSG sebenarnya tuh enggak terlalu applicable menurutku, karena itu hanya memperhitungkan market cap, tidak memperhitungkan total aset, tidak memperhitungkan juga free float, seperti itu. Nah, kalau kita bicara peluang di tahun 2024 kan worse nih. 2025 potensi reversal nggak? Menurutku belum nih sayangnya. Belum ya? Iya, saat ini mungkin melandai mungkin. Atau lebih worse lagi mungkin juga, tapi kalau untuk reversal kita masih perlu waktu. Oke. Itu dilihat dari sisi global atau dari kitanya juga nih kok, dari Indonesianya sendiri? Ini faktor dari keduanya. Pertama, dari global pun kita amat tidak menarik. Emerging market itu salah satu yang mendapat kerugian dari kenaikan daripada Trump. Nah, karena kenaikan Trump ini kita ketahui itu kan salah satu presiden yang cukup vokal ya. Nah, kemudian dari begitu dia naik, dia langsung umumin tuh perang dagang dengan China. Yang which is kita tahu lah yang namanya perang, apalagi perang dagang, itu paling tidak bagus, paling tidak baik untuk kondisi ekonomi. Ya, terus mungkin nggak akan terjadi hal yang sama waktu dulu Trump terpilih nih kok untuk IHSG kita? Dulu waktu Trump terpilih justru IHSG kita bagus. Justru bagus ya. Karena begitu Presiden Trump terpilih itu nggak lama kan momen-momen mendekati COVID ya. Iya, betul. Itu terjadi quantitative easing sehingga ada tumpahan likuiditas. Nah, sayangnya saat ini tidak ada tumpahan likuiditas dan all eyes move into Dow Jones, move into Nasdaq. Oke, jadi balik lagi ke negara mereka. Balik lagi ke negara mereka, benar. Di China juga di downgrade oleh MSCI. Kemudian banyak sekali negara-negara Asian atau emerging market yang tidak menjadi aksi taking profit dari asing untuk dipindah ke negara asalnya, yaitu Amerika. Oke. Dan itu juga berarti sekarang berdampak ke saham-saham yang berfundamental bagus ya. Benar, karena gitu ya. Ketika ada outflow apalagi dari foreign, itu pasti yang kena saham berkapitalisasi tinggi yang rata-rata adalah berfundamental baik yang cukup dikenal oleh retail investor kita. Salah satunya ya perbankan.
Oke, jadi salah satunya perbankan ya. Selain perbankan apalagi nih kok yang sektor-sektor yang terpukul lah. Yang terpukul kita bisa katakan big cap seperti LQ45, kita katakan seperti Telkom, Astra, ICBP, INDF, itu bahkan jadi sasaran outflow. Oke, dalam tahun ini masih? Mari kita lihat ya. You'll Kalau see lah menurutku ya nomor satu yang perlu kita pantau itu adalah kondisi negeri kita sendiri. Nah, Ya, inflasi kita setuju. bisa pulih nggak? Demand consumption kita bisa pulih nggak? Suku bunga kita gimana? Dan ada satu lagi paling penting, Ber. Rupiah kita gimana? Nah, Iya. kalau rupiah kita terus tertekan, ini akan cukup berat bagi kita untuk mempertahankan indeks kita. Oke. Nah, karena misalnya berarti sekarang IHSG masih banyak penuh tekanan nih kok ya. Betul. Nah, apa tuh yang dilakukan oleh seorang investor maupun trader nih melihat kondisi IHSG seperti ini nih sekarang, mau cari saham fundamental nggak tenang juga gitu Iya, ya. iya. Saham Konglo juga gerakannya volatil, begitu ya, yes, terlalu yes. volatil kayak gitu. Pertama, saya setuju bahwa hampir setiap market koreksi ada aja saham yang naik. Itu satu. Oh iya, Nah, betul. cuman probabilitasnya kan akan semakin kecil. Nah, di mana probabilitas mengecil, maka potensi kita mendapatkan hasil yang baik juga mengecil. Nah, pertanyaannya teman-teman siap nggak bertarung di kondisi di mana probabilitas kecil atau ibaratnya mancing di air keruh. Nah, kalau teman-teman siap, go ahead. Tapi saran saya selalu gunakan dana yang lebih kecil. Oke. Karena ingat probabilitas mengecil ada potensi terjadi peluang yang semakin rendah. Itu satu. Betul. Yang kedua, di momen seperti ini adalah momen-momen penting, momen-momen krusial bagi teman-teman untuk mendapatkan harga terbaik dalam jangka waktu. Kita lihat time frame yang panjang. Jadi jangan berharap beli hari ini, minggu depan udah cuan gitu. Iya, Ya. kebanyakan nih teman Visto juga di sini. Banyak itu pengennya cepat cuan gitu kok. Pangannya cepat-cepat lihat hijau gitu kan. Iya, betul. Nah, padahal kita nggak bisa memprediksi bottom dari suatu harga. Bottom dari indeks, bottom dari harga saham. Jangankan itu, bottom daripada kondisi ekonomi aja susah kita prediksi kan. Iya, betul. Nah, harga saham begitu bergerak ya, untuk dia pulih jarang sekali ada V-shape recovery. Jadi turun kemudian begitu naik itu biasa terjadi ketika momen ada crash Oke. atau ada panic massal yang tidak berdasar biasanya. Nah, umumnya market begitu pulih itu perlu waktu. Sehingga muncullah teori yang namanya V-shape recovery atau U-shape recovery, di mana begitu turun dia malah mungkin melandai dulu tuh. Begitu mulai melandai baru mulai rebound. Nah, saat ini kita udah melandai belum? Jawabannya belum. Masih turun. Cuman penurunannya udah mulai, growth dari penurunannya itu udah mulai melandai. Nah, tapi apakah udah sideways? Jawabannya belum. Oke. Kalau dibandingin COVID kok? Sebenarnya kalau kita bandingkan COVID ya, contoh COVID itu The Fed itu tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi krisis, karena dia udah berkaca dari krisis 2008, krisis tahun 90-an, 93 kalau nggak salah, 89. Kemudian jawaban dari krisis-krisis sebelumnya apa? Jawabannya quantitative easing alias printing money. Nah, sehingga ketika momen COVID terjadi, ketika terjadi quantitative easing, semua uang ini lari tuh. Larinya kemana? Stocks market dulu, karena stocks market yang paling murah. Itu yang paling, saat itu tuh memang stock market yang returnnya paling memungkinkan untuk pulih. Sehingga semua ngejar ke stocks market dulu. Orang nggak berani tuh dapat uang langsung buka usaha, belum tentu ada yang mau beli. Tapi kalau kita langsung beli saham dari yang udah minus 50%, otomatis bisa mendapatkan cuan lebih instan. Nah, itu terjadi di COVID. Saat ini yang rusak itu bukan yang rusak itu ekonomi yang sudah terjadi dalam jangka waktu cukup panjang. Nah, sehingga untuk memulihkannya perlu waktu juga. Nggak bisa langsung kayak kalau saat ini the Fed quantitative easing, printing money, ya dolar mereka rontok. Mereka nggak akan mau. Kira-kira berapa lama nih pemulihannya nih? IHSG 2025 kan diprediksi masih belum ya. Kira-kira tahun berapa nih? Menurut aku 2025 bakal jadi the bottom. Bottom daripada 2025 bottom, berarti benar-benar IHSG itu bottom banget ya. Bottomnya di 2025. Oke, berarti penurunannya masih mungkin lebar ya. Masih mungkin. Saat ini posisi IHSG kan di 67 atau 67 apa 68 Kemarin, ya per hari ini ya. Nah, gitu. 6.500 itu merupakan titik koreksi sebelum COVID. 6.500 itu sebelum COVID. Sebelum COVID 2020. Kemudian indeks turun sampai 5.000. Kemudian ketika indeks rebound, titik tertinggi 2021 itu adalah 6.500 juga. Kemudian ketika market pulih naik ke atas, beberapa kali hampir koreksi tuh. Di tahun 2022, 2023, titik koreksi terendahnya itu adalah 6.500. Oke. Di 2024, indeks pulih menyentuh all time high, dibantu sama saham Konglo juga. Dan 2025 ketika indeks collapse, nyentuh 6.500 lagi. Nah, jadi pilihannya ini ada dua.
rebound kenceng banget atau jatuh dalam banget. Dalam banget bisa sampai ke 6.500. Di bawah 6.500 Di bawah kalau breakdown. 6.500. Di bawah 6.500 itu bisa bakal agak dalam banget. Oke. Nah, jadi ini momen-momen krusial nih di tahun 2025 nih, pembuktian IHSG mampu nggak mempertahankan area 6.500. Kalau nanya aku, jawabannya aku masih 50-50. Iya, kalau lihat pergerakan sekarang. Ya. Nah, jadi makanya strategiku sekarang di market itu if you want to jump in, either gunakan dana kecil, atau yang kedua mungkin pakai dana yang agak gede tapi harus batasi resiko seminim mungkin. Oke. Karena kita nggak tahu ke depan kalau indeks jebol 6.500, nah peluangnya tuh gede tuh di bawah. Nah, justru itu aku akan lebih excited lagi. Tapi jangan sampai salah harga dong. Gitu. Oke. Jadi sekarang momentumnya adalah kita melihat dulu IHSG-nya. Kalau semakin turun dalam berarti kesempatan kita untuk cicil kali ya. Cicil di bawah. Cicil di bawah langsung ya. nawar harga lebih murah gitu. Kita pakai konsep pedagang lah. Kalau jebol 6.500 dan nawar agak murahan sedikit gitu. Berarti konsepnya kalau Michael percaya walaupun sekarang masih ada turun dalam nanti bakal rebound ya. Pasti indeks selalu tahun-tahun seperti berikutnya itu. Ya. Karena berdasarkan historical, kita bukan bicara 10 tahun, 20, 30 tahun ke belakang, indeks itu selalu all time high. Cuman saham yang ngebuat indeks all time high itu beda-beda. Itu doang sih. Nah, kalau sekarang kan yang paling terpukul tuh sektor perbankan ya kok ya, udah pasti ya. Dan banyak banget di sini nih teman-teman kalau aku baca di komen ya, di medsos manapun tuh yang istilahnya kerdilkan lah saham BRI, Mandiri kayak gitu. Nah mungkin sekalian teman-teman ini belajar kalau dari sisi fundamental tuh saham-saham perbankan kita tuh gimana nih kalau menurut view-nya Ko Michael Leo? Nothing problem sebenarnya untuk saham perbankan kita. Bagi dividen masih, mencetak laba masih, hanya growth-nya menurun. Bahkan di tahun 2025 diproyeksikan growth dari BCA aja single digit. Biasanya di atas double digit tuh. Biasanya 11%, 12%, 13% atau 15% ke atas. Growth NIM yang paling gede itu selalu ada di Bank BCA. Di tahun ini mereka sendiri memangkas growth mereka di bawah 10. Nah, jadi Bank BCA sendiri ya melihat bahwa ada potensi perlambatan nih penyaluran kredit dari mereka. Nah, apa yang perlu pemerintah lakukan sebenarnya? Pertama dari dua sisi nih. Yang pertama dari sisi masyarakatnya harus dibantu dong, harus didorong dong. Mulai dari kebanyakan banyak yang BLT, makan siang gratis. Harusnya yang paling penting itu penciptaan lapangan kerja, UMK UMR naik. Kemudian yang kedua, dari sisi moneternya harus dibantu. Nah, perbankannya harus mampu mau nge-support masyarakat kita untuk mengajukan KUR, mengajukan KPR. Nah, itu salah satu caranya dengan pemangkasan suku bunga. Tapi ini dilematis nih. Kalau saat ini kita pangkas suku bunga, rupiah kita bakal dalam banget. Karena ketika pemangkasan suku bunga, wah itu uang-uang yang ada di Bank Indonesia itu bakal lari lagi tuh ke luar. Gitu. Oke. Jadi kesimpulannya tetap perbankan kita masih solid ya kinerjanya. Kinerja masih solid. Nah, hanya harga sahamnya growth-nya menurun dan harga sahamnya dihukum. Harga sahamnya dihukum. Tapi tidak membuat saham-saham perbankan tuh mungkin senasib sama saham-saham kayak Unilever yang jeblok gitu enggak kan ya. Tetap masih solid lah ya. Tetap solid gitu. Karena harus digarisbawahi weighting paling besar itu saat ini perbankan, dan NIM perbankan kita salah satu yang paling gede di Asian. Oke, berarti masih bagus ya. Masih bagus. Jadi kalau misalnya pun turun dalam tuh kesempatan ya kok ya. Yes. Kalau untuk kita cuman waktunya kapan kita belum tahu satu, tapi menurut proyeksi saya 2025 ini bottom, dan average tiap orang kan beda-beda. Nah, ada yang masuk gede langsung di atas kemudian turun nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ada yang tiap bulan dia dapat gaji dia bisa nyicil beli terus. Betul. Ada yang punya uang dia belanjanya ternyata nggak terlalu gede gitu. Jadi dia masih bisa nyicil di bawah juga. Nah, itu tergantung strategi tiap orang beda-beda. Oke, berarti kalau untuk perbankan ini untuk long term ya, kalau jangan untuk jangka pendek. Bener. Betul kan? Kalau untuk jangka pendek karena masih kemungkinan bakal ada bottom baru ya. Gitu ya. Nah, di tengah kondisi yang lagi tidak menentu ini kok ada nggak sektor yang berpeluang nih kalau misalnya kan KOMI mengamati market kita ya? Ketika ekonomi kita drop dan kemudian asing memutuskan untuk keluar dari IHSG, hampir semua sektor tuh hampir semua sektor terdampak. Tidak ada satu sektor yang mendapat keunggulan kemudian naik sendiri dibanding yang lain. Nah, ini agak beda nih karena yang asing permasalahkan tuh bukan bisnis per bisnis, bukan sektor per sektor. Yang asing permasalahkan adalah negaranya yang memang lagi kita nggak lirik gitu, makanya outflow-nya terjadi merata. Nah, sementara saham-saham yang naik saat ini tuh acak. Kebanyakan company yang punya, aku sebut nama saham boleh kali ya? Boleh. Kayak tahun lalu kita lihat PANI tuh naiknya gila-gilaan. Kemudian
Saham-saham Pak PP naiknya gila-gilaan. Tahun ini BRMS, Bumi Dewa itu naiknya juga gila-gilaan. Kemudian ada Wifi, contoh naiknya gila-gilaan. Itu semua karena ada corporate action dari company-nya. Nah jadi saham yang naik saat ini memang kita mesti lihat selektif banget per company, per emiten, kemudian ownernya harus ngapain, lalu target mereka mau kemana. Oke, berarti sekarang saham-saham yang naik tuh saham-saham yang punya kepentingan Punya gitu kepentingan sendiri, yes. Gitu, jadi, Raja kita lihat, ratu gitu. Selain itu semuanya masih ngikutin IHSG pasti ya? Bener. Begitu IHSG, begitu perbankan mulai kolaps, yang lain ikut tuh, Telkom ikut, ASI ikut. Kemudian Unilever, INKP itu bakal ikutan juga. Iya. Padahal tuh retail ya? Ya itu retail, yes. Karena daya konsumsi kali kok ya? Ada selain dari daya konsumsi, dari foreign memutuskan keluar dari indeks, outflow juga. Otomatis mereka harus adjust nih. Masa yang lain keluar aku nggak keluar gitu. Apalagi kebanyakan fund itu kan menggunakan metode indeks. Jadi begitu dia di downgrade, mereka juga harus ikut keluar. Gitu. Kalau Emil lihat sendiri dari pemerintah kita udah ada tindakan belum sih kok? Sebenarnya pemerintah kita kebijakannya kalau kita baca ya, kita nggak usah lihat pemerintahnya, kita nggak usah lihat komentar orangnya. Sebenarnya baik. Hampir semua kebijakan pemerintah itu mendukung, mensupport masyarakat kita, masyarakat menengah ke bawah kita yang memang tahun lalu tuh paling kena push. Nah, cuman eksekusinya sampai saat ini kan masih belum. Eksekusinya sampai saat ini masih berantakan. Apalagi gaya komunikasi pemerintahan sekarang ke rakyat kita, ke masyarakat kita masih kurang begitu smooth untuk diterima. Nah, jadi di saat kondisi seperti ini, kalau aku punya uang semuanya aku harus put ke market semuanya, aku pilih lebih baik aku simpan dulu. Lebih baik aku tahan-tahan untuk belanjain diri, belum untuk ngebelanja dulu gitu. Cash is the king gitu ya. Saat ini sebenarnya nggak bisa dibilang cash is the king juga, karena kita nggak memasuki momen krisis, momen lesu aja. Lesu ya. Ya. Tapi lesu tuh lebih kayak apa? Menyiksa ya. Daripada krisis ya. Benar-benar. Kalau krisis sekalian, kita bisa nawar murah sekalian kan gitu. Kita bisa jual nawar sekalian. Tapi kalau momen lesu, satu hari minus 1% pasti bingung mau jual atau enggak kan. Selama 1 bulan minus 1% dulu, terus udah minus 70% kita masih nggak mau hold, masih mau nge-hold gitu. Tapi kalau satu hari minus 20% udahlah buang, beli lagi di bawah paling gitu. Nah, itu momen-momen paling menjemukan itu momen diiris tipis-tipis kalau bahasa market tuh. Iya, karena diiris tipis-tipis tuh menyiksa banget. Menyiksa, gitu. Lebih baik disiksanya parah banget gitu. Jadi kita ada benar, naik ya. Karena setiap krisis itu pasti ada peluang. Nah, ini bukan krisis nih, ini momen lesu yang pelan-pelan. Nanti kalau rebound biasanya juga enggak yang cepat, pelan-pelan. Nah, itu pasti nggak bisa ditampik lah. Indeks kita itu juga acuan dari kondisi ekonomi negara kita. Nah, kalau kondisi ekonomi negara kita pulih, indeks itu juga bakal pulih perlahan. Nah, saat ini kan kita tahu seperti apa. Berarti kalau untuk sekarang masih tergantung banget sama kebijakan program Pak Prabowo ya. Benar. Kalau itu udah terlihat, mungkin pelan-pelan kita naik juga gitu ya. Oke, nah untuk sekarang kalau ke MU strateginya gimana tuh kok? What and see? Apalagi kan kalau MU lebih ke trading ya? Apa lebih ke untuk saat ini ya saving? Kalau kita invest saving itu pasti returnnya tuh nggak bisa membuahkan hasil yang diharapkan gitu. Mau double digit tuh susah, itu satu. Yang kedua, kalau kita trading saat ini volatilitas tinggi, nah itu kita mesti dengan ritme atau dengan manajemen risiko yang amat-amat ketat. Jangan sampai kayak tengah entry tiba-tiba turun dalam habis itu hilang habis duitnya. Jadi aku selalu sarankan untuk saat ini gunakanlah uang yang kecil dulu. Nah, kalau kalian punya uang 10 juta ya pakainya 1-2 juta dulu. Ya kan, it's okay. Daripada kamu jauh lebih baik kamu telat 4, 5 sampai 10% itu di market bullish, tapi daripada kamu keawalan tapi di market bearish dan kamu bisa hilang peluang, bisa hilang modal kamu 30% sampai 50% ataupun sampai habis. Lebih baik kita telat. Lebih baik kita telat ya. Iya, lebih baik telat tapi di market bullish yang udah terkonfirmasi. Sekarang kan sama sekali belum. Belum ya. Berarti masih wait and see ya. Gitu. Nah, yang berikutnya nih, kalau teman-teman di sini nih, kalau pengen belajar nih kok ya, trading bareng sama KOMU atau pengen tahu diskusi gitu KOMU, ada ininya enggak? Pertama aku nggak punya kelas nih satu, tapi kita ada grup untuk diskusi bareng, kemudian kita sharing analisa bareng. Ini bukan grup yang aku pimpin sebenarnya, ini grup di mana kita saling tukar pikiran lah di dalam itu. Nah, jadi kan aku tahun ini kan kerjasama dengan investasiku ya. Nah, jadi dengan buka account investasiku, kita bisa masuk dalam grup itu bersama gitu. Ada minimal RD-nya? Minimal 10 juta aja. Dan 10 juta ini jadi uang kalian, nggak di hold, nggak di locking.
ini memang ya equity kalian yang kalian pakai gitu. Ya, dan ini di grup ini akan belajar edukasi saham dan lebih ke trading swing ya kok ya. Benar. Jadi lihatnya juga pasti momentum gitu Benar. kan. Ya, jadi teman-teman perlu diketahui. Jadi sekarang kita nih lagi ada kerjasama ya, Mm-mm. investasiku sama Koemio. Jadi kalau teman-teman sini yang punya RDN minimal 10 juta itu bisa belajar bareng sama Koemio. Tapi ini masih satu arah. Siap. Ya. Oke, mungkin kesimpulan nih kok guys tentang ISG kita. Jadi turun mesti panik, turun atau mesti justru peluang? Turun itu peluang. Hmm. Asal kita enggak buru-buru masuknya. Oke. Nah, itu jadi kunci utama karena dari data ya ternyata jumlah investor lokal kita tuh meningkat begitu ISG turun. Jadi ternyata banyak yang demen nih, ternyata banyak yang suka nih sama market kita begitu ISG turun. Tapi pada kesel juga kenapa nggak naik-naik ya, karena lu mesti lebih sabar aja. Iya. Dan belinya juga jangan terlalu buru-buru gitu. Dan berharap juga semoga asing juga masuk lagi gitu kok ya. Itu paling penting. Itu paling penting ya. Iya, karena sekarang masih luar biasa buangannya. Oke guys, demikian podcast kita kali ini. Saksikan podcast investasiku berikutnya. Dan jangan lupa kalau teman-teman di sini ada yang berminat untuk join investasiku, delete sama Komeklio, ada nanti barcode-nya serta linknya di bawah. Dan juga aku nggak bosan-bosan ngingetin kalau transaksi menggunakan investasiku itu dapat cashback point tuh kok. Jadi cashback pointnya bisa diinvestasikan kembali atau dibelanjain di seluruh merchant Citicorp. Kalau diinvestasikan kembali bisa diinvestasi di reksadana kayak gitu. Jadi istilahnya kita investasi saham atau trading saham kita dapat cashback point, bisa investasi lagi gitu. Jadi double. Teman-teman kayaknya cukup ya kok hari ini kita podcastnya. Terima kasih banget nih insight-nya. Semoga pasar cepat membaik dan walaupun lagi turun begini kita tetap trust ya ke pasar kita sama ke pemerintahan kita. Oke teman-teman, sekian dan thank you ke Michael. Bye bye.